Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu mazbuh. Wa yuqalu aisyu mazbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah yakunu maha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wa la nutqun bi ikhtiyarin wa la harakatu ikhtiyariyah. Bal yakunu maha ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, corong Jawa iku kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu mazbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak di bangsa halal itu kan. Penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i ya monggo, karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter, nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya? Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan, kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan. Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa? Ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwono, Mas Nafis daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting, karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Ribon. Sudah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ad-darurat tadi, makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang halal, naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Yuyu bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Nggak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi yuyu yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini pakai model apa? Coba Pak. Kalau alasannya amfibi, yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di 2 alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan itu. Iya makanya itu.
Kan, jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan itu ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih klekek-klekek. Kadang kan apa kejat-kejat itu sudah tunggu SOP jawaban. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B, ya nyun sewu di bab apa B, itu ya nanti enggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu, kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamir, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun makhdoh, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin, ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa gitu, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang disawang coro Jawa, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya jawab nggak apa-apa dibeli saja, ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual. Karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa? Makanya saya bilang ke Mbak Kiai tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu sudah tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya tidak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih tidak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak Pak. Tidak hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajri ta'lim, karena untuk belajar enggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, Pak. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sih nggak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis, nangis Gus. Sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Kiai Nur Salim, bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Kiai Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana? Hanya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritain. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak? Terus
Tak ceritani gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ainut anak ini. Sementara kenangannya mbek jenengan mbok amui. Tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun sewu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stakung be anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur sak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue job tua nome orang. Gaya tok, bareng tua udah khusus gue gaya tok. Aslinya namanya bodoh. Ya saya sama semua. Cuma saya akan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kayak alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya Tonggoni. Kalau kebetulan tangganya wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu ya diturutin kan wasyir itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'aliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksud saya hanya bisa saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kayanya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya bahaya, ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya fikih ya lucu. Karena dikatakan sholat mayit, di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi fikih itu kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Ya mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati. Orang mati artinya pernah hidup. Nah itu Sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, nggak pernah nangis, kayak lam yusalla alaih. Sarah bilang mergo ora tau urip. Kalau nggak pernah hidup berarti nggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan nggak bisa dikatakan bangkrut. ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Nggak pernah kaya. Kayak Mas Nafis nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Gus Qurannya lupa, gaya nggak pernah hafal, kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut kan?
Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu sarah, lagi-lagi sarah. Jadi bahkan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah sarah. Disarai lagi baju. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini. Islam tujad al hayat al mustaqira inda daf'ati saniyah. Amma idza wujidat al hayat al mustaqira inda daf'ati saniyah fayakhilu al masbuhu aidan. Fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah. Wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniya kalatan wa akhadha ghairaha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghairu halan aw qallaba wa qata'a biyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus sret jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu enggak meneruskan. Bareng-bareng malah salam, ingat lagi ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain. Tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin, seperti Pak Arifin saya alhamdulillah sih. Jaminan mau rawuh dari ayamnya asem mana? Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, nah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi ya, jadi termasuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bi ikhtiyarin wa nutkun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek ya cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelah karek ngeriwit, roh kue serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah agak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah. Gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah. Dalam mazhab Syafi'i, syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, dohtoh kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini kini ketekek, takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur. Wah apalagi nganggo keris naga sosro, wah itu sudah gereng sakti kan diginikin tok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya wah keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena. Oh mesti mati dulu. Komisen tatonan apa? Ya algojo. Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi
Kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu gak peduli. Kalau orang kampung itu. Apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Oh iya. Apa ya? Iya, karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek itu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat apa yang ayam jago itu? Ilatnya ya itu ya tidak wajib, cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang ini tak tanya. Eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenegus. Iku seraiso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing digo nafas sama digo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11 ya? Jam 10. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10, 13, 10, 14. Iya. Makanya saya bingung lihat jam. Ya, jadi itu Pak Wafa ya, pentingnya sarah itu seperti itu. Mantan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah, potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul. Ini ada dokhtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati. Ketika takut saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami dokhtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil, karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama nggak bisa bernafas itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disewentak, iku telelekan, jadi telelekan iku apa Pak Anda bicara bahasa Batawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu kami siapa? Gertak gitu. Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini darwis, berani modar ya wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah istilah lelekan itu gampang gitu loh. Lelekan itu pokoknya tadi loh Arifin, kepaku tadi. Nah agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongok-dongok mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wayakunu madzukira bidafatin wahidah. Kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi nggak kebayang kan kalau baru separuh tak. Assalamualaikum Gus Pak. Waalaikumsalam Pak Arifin. Sebuti kabarnya. Baru itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya, tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina itu. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya
Yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelian belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati. Berarti tidak mengalami hayatun mustaqirrah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya. Pada level alim itu harus baca syarah karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah, syarah itu sono fardul masalah. Ya Pak Arif ini saya mengandekan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kan ada sekian A, B, C. Kalau A gagal, B sudah siap. B sudah siap militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu nggak bisa, itu kedua. Lewat teras Yusuf. Ini sembrono. Dan Dawe Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso wong nerakane ditutup. Aku jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Nah pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya itu. Menapa? Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Wa jaa lan teko ini cerita kiamat. Kiamat tenang ae ben kira diutang bar dunyane. Wa jaa lan teko sapa fir'aunu fir'aun pas kiamat fir'aun teko wamanan wong qablahu kang sedurunge fir'aun. Oleh teko bil khati'ati wal mu'tafikatu lan kaum mu'tafikat. Oleh teko bil khati'ati lan go kesalahan. Wamang qoblahu bahu tegese pira-pira wong sing anut Fir'aun. Wa fi qira'atin lan ing siji qira'at bi fathil qaf wa sukun ba qira'at kita wamang qoblahu. Maksudnya nak sinten Imam Suyuti mirah qira'ah waman ibalah. Eman tegese wong takut gampang kang diisi sapa mandu ing Fir'aun nal umame sing pira-pira umat al kafirati kang kafir wal mutafikatu lan pira-pira penduduk mutafikat. Ahluha tegese penduduk mutafikat. Wahya te ahluha utawa wahya te mutafikat pura kaum Lutin iku perkampungan-perkampungane kaum Lut. Oleh teka bil khati'ati kelan gawa kesalahan. Bil fa'alati tegese kelan pira-pira perilaku, sifate perilaku dzatil khata'i kang duweni salah. Fa'asau rasula rabbih. Mongko durakani sapa Fir'aun lan sakabehane rasul rabbihim ing rasule pangerane kabeh. Luton tegese Nabi Lut wa ghairuhu lan liyane Nabi Lut. Fa akhdamu kang ngalap sapa wa ing kabeh akhdatan kelan pengalapan robiatan kang luwahi batas, kang melangkai batas wajar. Zaidatan sing kang luwahi disidati dalam bangete ala ghairiha ing atase liyane ikilah kabeh. Ngalano ing atase liyane hadil akhdah. Inna lamma taqalma. Inna saat meneh ingsun lamma taqal semangsane lacut, semangsane ora terkendali, mesti lacut ora nurut, ora terkendali apa almaubani. Ala tegese ngluhuri apa iki lama foko kulisen ana ing sadure saben-saben perkara menal jibali sanging pira-pira gunung wa ghariha lan liyane jibal. Zaman tufan ing zaman prahara tufan. Ana topan zaman Nabi Nuh dhisik iku hamalna nggawa ingsun. Kum ing sira kabeh yakni abaakum ing bapak-bapak sira kabeh. It antum kono te sira kabeh fi aslabihim ing dalem aslab. Iku nang mana apa? Iku wekas tenan ora iku apa wekas apa ora jelas. Iku wekase kabeh. Bil jariyati ing dalem prau sing mili utawa prau sing ngalir. Ai safinah tegese prau utawa kapal. Maknane kuwe ku repot, maknane prau nak cilik ra entuk sithik. Di mana nih kapal? Masa ono teknologi nih? Oh, yo nak nyoal ngono kafir halus sih. Fil jariyate ing dalem perahu tak kapal. Kapal. Ya perahu cilik untuk sing perahu konteng gak untuk sithik. Ya ndak sih. Tongkang berarti kedonyan nang bakat tongkang.
Dari bojo kula protes iki. Gus ngaji kok tak wulan pisan. Iku apa kedungsan kok ndi. Saking yakine ra krasan ning omah yo. Ya kedungsangan kok ndi to lah iya. Subhanallah, subhanallah. Lah piye aku tak gawe jamaah toriko bengok mursite Mbah Habib. Dijakne neraka ora apa-apa kan. Wisata no. Tapi kudu iso metu, ora iso metu jenenge penghuni ora wisata. Ora alumni. Kudu iso metu, Mas. Kayak ngono terus tengok-tengok. Ya rencanane pangeran neraka mau nggo wisata kanggo Islam. Wa minkum illa wariduha. Mok liwat tok delok, Cung. Pangeran ngongkon delok. Wong ngongkon delok kok manggon. Dadi rencanane pangeran gen neraka iku dahsyat. Terus kowe kon mlaku-mlaku delok. Iku jenenge wa minkum illa wariduha. Kon liwat delok. Terus misale Gus Hafif mursyid wis ora tau ngingin neraka. Mpun Mbah, lha piye ning kene apa mlaku terus? Lanjut. Iku jenenge warit to. Warit itu ora dakhil to. Liwat itu yo mau delok. Kita ora enak congak terus e. Malaman. Dadi ora iso. Ngaji saulan pisan pokoke kedungsangan ning ndi ora penting. Sementing omah tambah resik mergo akeh sing ning omah nyapu. Aisafina titik si perahu Allah tikang perahu tak kapal. Ya perahu kapal ya itu. Ale tikang ambil akang lakoni kang Isafina sapa nuhun nabi. Wana jalan selamat sapa nabi Nuh wa yana wa manan wong kana kang ana sapa man mau setane no biha Isafina. Wa qaraqalan kerem sapa albakun wong sing ora munggah Isafina. Dinas alas pun gawe sapa ingsun hak ing kabeh fi hadil fi'lah utawa fi hadil fa'lah. Iki aku gawe iki lah satu sikap wajah te al-fi'lah atau al-fa'lah itu inja'ul mu'minin itu nyelametno pira-pira mukmin wa ihlasul kafirin lan rusak wong sing ingkar. Tak gawe laku manfaat kedhi sira kabeh tazkiratan hale dadi peringatan utawa krana dadi peringatan idotan wis dadi nasihat wa ta'ya lan supaya ngapalno supaya ngeling-eling ha inggilah hadil fi'lah wa hadil fa'lah ay waritah fadha. Tegese supaya ngapalno hak ing hadil fa'lah atau hadil fila apa udunan pira-pira kuping wa yatun kang iso jaga. Hafidhatun tegese wong sing ngapalno ilingan lima maring perkara tasmau kang krungu apa udun ing. Iki kan ngajine sak wulan pisan. Nek kowe kondang tenan niku ngaji kaya Arafah piye. Arafah menangi rino mek menangi bengi mulai ora diarep-arep ae. Nggih kula terangno nggih ben sak wulan pisan mestine uteke wis apik. Preso apa malah kesuwen nyapu. Malah kesuwen nyapu. Ya mudak pintu, ketoke yo ketoke. Dungsangan. Lah aku kiai tetep sinau ya tenang ae. Aku lo terangno nggih. Ada niki ilmu tenan nih. Maksudnya kalau terangkan, lughat itu kan ya lughat. Di antara balaghahnya Quran itu kan memilih lafaz, memilih kata-kata, memilih lafaz, memilih apa? Kata-kata. Air itu diturunkan Allah pasti tertib. Ada porsinya, ada pengurusnya. Pengurus itu malaikat-malaikat sing ngurusin apa? Air semuanya tertib. Tapi kanggo nyekso wong nak airnya tertib iso disikapi. Jenenge tertib itu bisa disikapi. Nah, bisa disikapi lah. Misalnya kaya laut sing dasar, sing konsisten, malah enak diku selancar. Selancar malah ra iso ning laut sing landai. Itu laut sing ombaknya apa? Besar. Tapi kenapa bisa? Karena konsisten apa? Meskipun dasar polanya konsisten. Untuk menjadi adab itu harus toho. Toho itu lacut. Lacut itu enggak konsisten. Kayak kowe lho jenenge toho. Toho itu maksudnya itu nak pas istighfar yo nangis, tapi kon ra maksiat yo tangisan. Lho kowe lho tak pengen ngopi, tangisan tenan. Ora eling kopine lho sing adol. Wes dadi ruwet kowe istighfar yo nangis, tapi cara kon medhot biasa maksiatmu yo wis akeh pidato ha. Gak oleh delok MC, ora oleh delok amplop. Nangis, Bos. Nangis tangisan tetep tangisan.
Tapi bar delok kok eling, yo istighfar, yo nangis. Lha iku toko. Toko itu perilaku sing ora konsisten. Nah, karena Allah itu ingin gambarno banyu iki ora terkendali, diredaksekno toko. Karena Allah ngendikan ketika kondisi normal itu wa min syai'in illa indana khazainu wa ma nunzilu illa biqadari maklum. Jadi semuanya itu diukur pakai ukuran yang tepat. Kalau bahasa polisi ini presisi, semuanya sudah diukur tepat. Kalau kowe ngaji mbok ukur. Untuk ilmu dari bojo ukur. Teko wis sore bojo wis apik, iku jenis diukur. Semuanya sudah diukur. Kulo wis tak ukur, ngene apa nampa sowanan, wong nganggur nganggur ngene kiai buka sowanan. Wah. Wong nganggur ning omah musibah, ana kiai buka apa? Sowanan. Bar wis gak mulai-mulai, tambah musibah dipindah no. Nah itu togo. Makanya sepakatnya orang-orang balagha, lafaz yang dipakai Quran itu tidak bisa diganti.